Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek Smart Health Telkomedika. Sistem ini merupakan sebuah digital yang kami rancang untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan di klinik Pratama Telkomedika, khususnya dalam proses pendaftaran, antrian, hingga pengelolaan rekam medis. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Kalau kita lihat kondisi saat ini, masih ada beberapa kendala yang sering terjadi di klinik. Misalnya antrian pasien yang cukup panjang, proses administrasi yang masih banyak dilakukan secara manual, dan data rekam medis yang belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, pasien harus menunggu lebih lama. Tenaga medis juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencari data pasien, dan proses pelayanan menjadi kurang efisien. Dari pemeriksaan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem Smart Health sebagai solusi yang mengintegrasikan proses pendaftaran online, sistem antrian, rekam medis, elektronik, serta dashboard informasi dalam satu platform. Yang pertama yang selanjutnya yaitu justifikasi bisnis. Alasan proyek ini layak untuk dikembangkan karena manfaatnya cukup besar bagi pasien. Waktu tunggu menjadi lebih singkat. Bagi tenaga medis, data pasien bisa diakses lebih cepat sehingga pelayanan menjadi lebih efektif. Sedangkan bagi pihak klinik, proses administrasi menjadi lebih efisien karena sudah mengarah ke sistem digital atau paperless. Jadi, tujuan proyek ini bukan hanya membuat aplikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kita lanjut ke Project Charter. Project Charter merupakan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan proyek. Pada proyek ini, nama proyeknya adalah Smart Health Telkomedika dengan durasi pengerjaan sekitar 4 bulan, mulai Januari sampai Mei 2026. Target utama kami adalah meningkatkan efisiensi operasi klinik, mempercepat akses rekam medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada sivitas akademika Telkom University. Yang kelima yaitu scope proyek. Yang termasuk dalam ruang lingkup proyek adalah pengembangan sistem pendaftaran online, antrian rekam medis elektronik, dashboard analitik, dan sistem notifikasi pasien. Sedangkan yang tidak termasuk dalam proyek ini adalah pengadaan perangkat keras seperti server, alat IoT, fisik, payment gateway, maupun maintenance adalah sistem diserah terimakan. Yang selanjutnya yaitu stakeholder. Stakeholder utama dalam proyek ini adalah manajemen Telkomedika sebagai sponsor proyek dan dosen sebagai evaluator, tenaga medis sebagai penggunaan utama sistem, sivitas Telkomedika sebagai pasien, serta satu sehat dari Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu arsitektur, perancangan, lingkup, dan jadwal. Kita masuk ke work breakdown structure yaitu WBS. WBS ini berfungsi untuk membagi proyek besar menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Tahapannya dimulai dari penyusunan project charter, pengumpulan kebutuhan sistem, desain UI, dan database, pengembangan setiap modul, integrasi sistem, deployment, pengujian, pelatihan pengguna, hingga serah terima proyek. Yang selanjutnya yaitu activity sequencing. Setelah seluruh pekerjaan dibagi, kami menentukan urutan pengerjaannya menggunakan metode Prudence Diagramming Method atau PDM. Sebagian besar aktivitas menggunakan hubungan finish to start, artinya suatu pekerjaan baru dapat dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Yang selanjutnya yaitu critical path method. Tujuan ini adalah untuk mengetahui aktivitas mana yang paling menentukan dari proyek. Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek membutuhkan waktu minimal sekitar 107 hari. Aktivitas yang berada di jalur kritis tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan berdampak langsung pada penyelesaian keseluruhan proyek. Yang selanjutnya ada schedule baseline. Melalui giant chart ini, setiap pekerjaan memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai yang jelas. Selain itu, kami juga menetapkan beberapa milestone penting seperti penyelesaian project charter, desain sistem, pengembangan modul utama, proses deployment, hingga penyerahan proyek di akhir Juni 2026. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bab 2 ini kami fokus menyusun perencanaan proyek secara terstruktur, mulai dari pembagi pekerjaan melalui WBS, menentukan urutan aktivitas menggunakan PDM, menghitung jalur kritis dengan CPM, hingga menyusun jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart. Dengan perencanaan tersebut, pelaksanaan proyek menjadi lebih terarah dan setiap anggota tim memiliki tugas serta target waktu yang jelas.
Terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengenai pengendalian finansial dan manajemen sumber daya untuk proyek Smart Health Telkom Medica. Dalam menyusun anggaran proyek ini, kami menggunakan metode bottom-up cost estimation. Melalui metode ini, kami tidak membuat perkiraan kasar dari atas, melainkan menghitung estimasi biaya secara mendetail berdasarkan setiap paket kerja terkecil atau work breakdown struktur atau WBS. Agar pengelolaan terstruktur, seluruh WBS tersebut telah diinput langsung ke dalam platform manajemen proyek ClickUp. Seperti yang bisa kita lihat pada tangkapan layar di atas, untuk menentukan alokasi biaya sendiri, kami memanfaatkan kombinasi parameter durasi aktivitas dan tarif harian secara profesional. Berdasarkan hasil perhitungan bottom-up yang terintegrasi di dalam sistem tersebut, total akumulasi anggaran biaya fix ini yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini adalah sebesar Rp34.200.000. Nilai total ini sudah dipastikan sinkron dan konsisten dengan pagu anggaran yang tertera pada dokumen project charter, sehingga perencanaan finansial kami tetap akurat dan sesuai dengan kesepakatan awal proyek. Yang selanjutnya yaitu ada cost baseline dan visual kurva S. Mari kita bedah bagaimana alokasi total anggaran sebesar Rp34.200.000 tadi didistribusikan secara berkala dalam bentuk tim pased budget. Seperti yang bisa dilihat pada tabel dan grafik kurva di atas, seluruh anggaran ini didistribusikan ke dalam 14 minggu pengerjaan proyek berdasarkan data WBS yang diambil dari ClickUp. Pertama, minggu 1 sampai 3, fase inisial dan desain. Pada grafik kita bisa melihat penggerakan cenderung landai dengan akumulasi biaya menyentuh 8 juta di minggu ketiga. Hal ini dikarenakan pada proyek awal, fokus utama tim adalah pengerjaan dokumen SRS, arsitektur ERD, dan perencanaan awal yang belum memakan banyak biaya operasional besar. Yang kedua, minggu 4 sampai 9, fase eksekusi modul. Di fase ini, grafik terlihat melesat naik dengan sangat tajam sehingga mencapai akumulasi Rp28.200.000 di minggu ke-9. Lonjakan ini terjadi karena adanya beban biaya pengerjaan dengan 5 modul ini sekaligus proses integrasi sistem yang membutuhkan alokasi sumber daya maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada minggu 10 sampai 14, fase penutupan. Pada berminggu-minggu terakhir ini, grafik kembali melandai secara perlahan menuju target akhir, yaitu sebesar Rp34.200.000 di minggu ke-14. Fase penutupan ini mencakup kegiatan seperti UAT atau user acceptance testing, migrasi data, pelatihan staf, hingga proses serah terima formal proyek. Kemudian kita masuk ke bagian 3.3, yaitu mengenai human resource dan rasi matrik untuk menjamin akuntabilitas eksekusi proyek dan menghindari adanya tumpang tindih peran di dalam grup. Kami mendefinisikan pembagian tugas anggota tim secara ketat menggunakan matriks RACI. Matriks ini juga sudah terintegrasi langsung pada kolom custom di platform ClickUp, seperti yang bisa kita lihat pada tampilan gambar di atas. Peta pembagian tugas ini melibatkan 3 peran utama dalam tim kami, yaitu Sonic Pratama yang bertindak sebagai project manager, yang kedua Ibnu Rafif sebagai sistem analis, yang ketiga Rado Rohani sebagai programmer dan tester.
Untuk aturan peran sendiri, kami membaginya ke dalam 4 kriteria RACI. Pertama, ada R atau responsible, yaitu anggota menjadi pelaksana utama mengeksekusi pengerjaan tugas. Kedua, ada A atau akuntabel, yaitu personel yang memegang penanggung jawab penuh atas hasil akhir dan pengambilan keputusan. Ketiga, ada C atau konsultan, yaitu pihak ahli yang dimintai pendapat atau tempat kami melakukan konsultasi dua arah. Dan yang terakhir ada I atau informed, yaitu untuk mendapatkan pemberitahuan atau laporan searah setelah sesuatu tugas selesai. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu mengenai penjaminan mutu dan mitigasi risiko proaktif. Di bagian ini, kami fokus pada project quality management untuk memastikan bahwa seluruh hasil kerja dan deliverables dari proyek sistem informasi klinik ini memenuhi standar dan benar-benar bebas dari error sebelum kami serahkan ke pengguna. Untuk menjaga kualitas tersebut, kami menggunakan quality checklist deliverables sebagai daftar periksa kelayakan hasil kerja tim. Sebelum status tugas di ClickUp diubah menjadi complete seperti yang bisa dilihat di tabel berikut, ada 5 item utama yang kami cek secara berkala. Yaitu yang pertama ada dokumen dan desain, yang kedua ada fungsi modul utama, yang ketiga ada integrasi dan kecepatan, yang keempat yaitu ada hasil UAT dan bug, yang kelima ada migrasi dan pelatihan. Selanjutnya di bagian 4.1.2 kami menerapkan siklus PDCA sebagai kerangka kerja untuk memantau proses kerja di ClickUp sekaligus menjaga kualitas sistem secara terus-menerus. Siklus ini berjalan dalam 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu plan rencanakan. Di awal fase ini, PM dan SA menentukan target, fitur, dan standar kualitas sistem klinik yang mengacu pada dokumen SRS. Yang kedua, do atau laksanakan. Setiap hari PT mengeksekusi penulisan kode program untuk semua modul medis sekaligus melakukan tes fungsi secara mandiri. Yang ketiga, cek atau periksa. Di akhir fase ini, PM dan SA melakukan uji integrasi sistem dan mencatat seluruh bug yang ditemukan oleh staf saat UAT. Yang keempat yaitu ada ACT atau tindakan. Sebelum rilis, PM dan PT mengeksekusi perbaikan atau bug fixing agar aplikasi benar-benar bersih dari masalahnya. Sebagai kesimpulannya, kombinasi antara quality, checklist, dan siklus PDCA ini membuat kami memastikan seluruh proses pengembangan untuk mengurangi resiko kegagalan fungsi atau bug kepada pengguna terakhir. Terakhir kita masuk ke bagian 4.2 yaitu mengenai risk performance domain. Di sini kami menggunakan platform ClickUp untuk membuat tabel risk register guna mengidentifikasi, menganalisis bahaya, dan menentukan strategi respon terhadap kendala proyek. Evaluasi penanganan risiko ini kami bagi menjadi 3 tindakan utama. Yang pertama yaitu risiko kritis dan tinggi. R01, R02, R03, dan R05. Kami tangani dengan strategi avoid dan mitigate. Tindakannya berupa peninjauan teknis di awal dan pembuatan jadwal fleksibel untuk mencegah adanya keterlambatan feedback serta error pada database. Yang kedua, risiko sedang yaitu R04, R06, dan R07. Kami tangani dengan strategi avoid menggunakan mock-up interaktif,
mitigate lewat pembuatan video tutorial untuk staf dan transfer dengan mewajibkan pihak IT klinik melakukan backup data pasien secara rutin. Yang ketiga, resiko rendah. Resiko rendah yaitu ada 1 R08 saja. Kami tangani dengan strategi AKEP. Tindakan yang dia ambil adalah dengan mencicil penulisan laporan akhir yang digunakan dan dikerjakannya melalui pemetaan risiko yang jelas di dalam segala kendala secara proaktif agar proyek secara berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 yaitu strategi komunikasi dan metodologi eksekusi pada proyek Smart Health Telkomedika ini. Jadi, tim inti proyek kita ini ada 3 peran utama yaitu Project Manager, Sistem Analis, dan juga Project Team. Nah, supaya koordinasi antara ketiganya berjalan dengan lancar, kami mendefinisikan semua jalur komunikasi ke dalam sebuah matriks manajemen komunikasi. Ada 6 jenis komunikasi yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada daily progressing, yang mana setiap hari seluruh anggota tim melaporkan progres codingan harian, blocker teknis, dan juga rencana kerja. Kemudian ada sprint planning, yang kami adakan 2 minggu sekali, yang dipimpin langsung oleh PM. Dan di sini kami membahas tentang backlog, target sprint, dan pembagian tugas menggunakan ClickUp, board, dan Zoom meeting. Ketiga ada sprint view dan demo modul. Kami adakan juga 2 minggu sekali, yang dimana project team akan mendemonstrasikan prototipe fitur-fitur yang sudah selesai seperti modul pendaftaran, IMR, dan antrian. Kemudian dikumpulkan feedback dari seluruh tim, dan media yang kami gunakan adalah Google Meet atau Zoom. Keempat ada laporan kemajuan mingguan, yang mana setiap minggunya PM akan mengirimkan laporan atau progres resmi kepada pihak terkait, yaitu dosen ataupun pihak-pihak yang terkait langsung oleh proyek kami. Kemudian ada dokumentasi spesifikasi dan teknis, yang mana ini dikerjakan oleh sistem analis dan project team secara bersama berupa penyusunan dokumen IRD dan SRS, yang mana kemudian disimpan menggunakan Google Drive atau ClickUp Doc, yang mana ini dilakukan setiap kali ada deliverable baru. Kemudian ada change control atau perubahan scope, yang mana ini bersifat kondisional, yang mana ini hanya dilakukan ketika ada usulan atau perubahan sistem ataupun juga fungsionalitas fitur. Lanjut ke metodologi hybrid. Dan untuk metodologi hybrid ini pengerjaannya akan menggunakan pendekatan hybrid, yaitu gabungan antara prediktif ataupun waterfall di level makro dan juga agile di level eksekusi teknis. Waterfall kami gunakan untuk mengunci jadwal 17 tugas utama dan mengendalikan anggaran fix sebesar 34,2 juta. Jadi struktur besarnya akan tetap terkontrol. Kemudian untuk pengerjaan coding modul-modul kami menggunakan agile, yang mana eksekusinya kami pecah menjadi 3 siklus sprint, yang mana masing-masing berdurasi sekitar 2 minggu. Dan kalau dilihat dari board kami, status komplit saat ini mencakup seluruh dokumen awal seperti SRS, kemudian desain IRD, kemudian juga ada kelima modul klinis utama yaitu pendaftaran, IMR, antrian, laporan, dan konsultasi. Kemudian ada in progress, saat ini ada 2 yaitu deployment ke server, kemudian ada migrasi data, kemudian to do. Untuk tahap akhir proyek ini ada pelatihan staff dan serah terima. Jadi intinya kombinasi waterfall dan agile ini memungkinkan kami untuk on schedule di level perencanaan sekaligus fleksibel dan adaptif, yang dimana lanjut ke bab 6 mengenai inovasi artificial intelligence. Dalam tata kelola proyek Smart Health Telkomedika ini. Dan dalam proyek ini kami memfokuskan strategi adopsi AI pada 2 pendekatan, yaitu asisten dan augmentation. Yang pertama asisten atau bantuan draft, dan di sini AI berfungsi sebagai asisten pintar untuk mempercepat penyusunan draft dokumen yang kami butuhkan seperti draft project charter, dokumen RS, dan skenario uji coba. Yang mana tujuannya untuk menghemat waktu kerja tim, mengingat tim kami terbilang cukup ramping, yaitu hanya 3 orang. Kemudian ada augmentation atau peningkatan analisis data, dan AI ini digunakan untuk memperluas kapabilitas tim dalam menganalisis data operasional klinik
kemudian mendeteksi pola pada rekam medis pasien, serta memberikan rekomendasi keputusan taktis yang lebih akurat berdasarkan data penunjang. Lanjut. Nah, dari dua pendekatan strategis tadi, kami mengimplementasikan ke dalam dua use case real pada sistem Smart Health. Yang pertama, use case pertama ada di modul EMR, yang dimana AI ditanamkan untuk memindai rekam medis pasien secara otomatis. Kemudian sistem akan mendeteksi tren tanda-tanda vital seperti tekanan darah atau gula darah, kemudian memberikan peringatan dini atau alert prediction kepada dokter mengenai potensi risiko penyakit kronis sebelum gejala. Ulang dok. Lanjut pada bagian use case AI pada proyek Smart Health Medica ini. Nah, dari dua pendekatan strategis tadi, kami mengimplementasikan ke dalam dua use case real pada sistem Smart Health, yang dimana use case pertama ada di modul EMR. Jadi AI ditanamkan untuk memindai rekam medis pasien secara otomatis. Kemudian sistem akan mendeteksi tren tanda-tanda vital seperti tekanan darah ataupun gula darah, lalu memberikan peringatan dini atau alert prediction kepada dokter mengenai potensi risiko penyakit kronis sebelum gejala klinisnya benar-benar memburuk. Kemudian ada case kedua, yaitu otomatisasi prioritas antrian cerdas di modul antrian. Jadi AI ini akan menganalisis data keluhan awal yang diisi pasien saat pendaftaran daring, kemudian memprediksi tingkat urgensi kondisi medisnya secara real time. Dengan begitu, sistem antrian bisa otomatis menaikkan prioritas pasien yang butuh penanganan lebih cepat ke urutan depan tanpa menunggu jalannya antrian reguler bagi pasien lain. Jadi intinya AI di proyek kami ini bukan cuma menjadi alat bantu administratif, tapi juga ikut berperan dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat maupun akurat. Jadi intinya kombinasi waterfall dan agile ini memungkinkan kami untuk tetap on schedule di level perencanaan sekaligus fleksibel. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi penting untuk digarisbawahi bahwasannya proyek Smart Health Talco Medica ini tidak sekedar menghasilkan output berupa produk digital maupun aplikasi, akan tapi proyek kami juga berhasil memberikan outcome atau dampak nyata bagi pemangku kepentingan. Seperti di sini kita lihat bisa bagi pasien. Bagi pasien, proyek kami bisa memangkas waktu tunggu administrasi secara signifikan melalui sistem antrian cerdas dan juga pendaftaran online. Kemudian bagi tenaga medis ataupun dokter maupun perawat, proyek ini dapat mempercepat akses diagnosis dan meminimalkan resiko kesalahan input berkat integrasi data pada rekam medis. Kemudian dan bagi manajemen klinik dapat meningkatkan efisiensi tata kelola operasional harian serta mempermudah pengambilan keputusan strategis berbasis data laporan yang akurat. Kemudian terakhir kami juga ingin membagikan beberapa lesson learned dari pengelolaan proyek kolaboratif ini. Yang pertama soal transparansi kerja, yaitu pemanfaatan board view di ClickUp terbukti memangkas hambatan koordinasi teknis sehingga status pekerjaan programmer tetap terpantau jelas oleh project manager maupun sistem analis. Kedua ada kendali fokus atau WP limit. Jadi sebagai tim kecil kami dituntut untuk membatasi jumlah tugas yang berjalan serentak, yang mana agar pengerjaan modul klinis ini. Kemudian yang kedua ada kendali fokus. Jadi sebagai tim kecil kami dituntut untuk membatasi jumlah tugas yang berjalan serentak supaya pengerjaan modul klinis ini bisa selesai tepat waktu tanpa menurunkan kualitas kode sistem. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas komunikasi, yang mana integrasi grup WhatsApp dengan komentar langsung di ClickUp terbukti mempercepat eskalasi masalah teknis atau blocker dibandingkan kami harus mengadakan rapat formal yang cukup memakan waktu. Baik, sekiranya cukup bagi saya dari pemaparan materi bab 5 sampai 7 tadi. Terima kasih.